Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Firmansyah F dari kelas manajemen reguler 2A NPM 0120078541. Di sini saya akan membahas mengenai PPh pasal 21 sebagai tugas mata kuliah perpajakan. Apa sih itu PPh pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan sebutan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi, orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi setiap bulan menerima gaji atau upah. Nominal gaji atau upah yang diterima setiap bulannya tersebut adalah jumlah gaji atau upah yang sudah dipotong oleh PPh 21 bagi yang terutang. Nah, lalu siapa wajib pajak dalam PPh pasal 21 ini? Wajib pajak atau penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 ini berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor PR strip 16 garing PJ garing 2016 bab 3 pasal 3 penerima penghasilan atau wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama, seorang pegawai. Yang kedua yaitu penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga yaitu bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Dan yang keenam adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lalu apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak itu sendiri? Ini diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor PR strip 16 garing PJ garing 2016 bab 5 pasal 9. Dasar pengenaan pajak sendiri yaitu 1. Penghasilan kena pajak yang meliputi sebagai berikut. 1. Pegawai tetap, kemudian penerima pensiun berkala, lalu pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilannya yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua yaitu jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000. Nah, yang ketiga yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan karyawan atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat yaitu jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Yang kelima, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Di samping
penghasilan kena pajak, ada juga penghasilan tidak kena pajak. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 10/2016 Pasal 1. Perhitungan PPh 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang sedang berlaku sesuai dengan undang-undang. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi dan 4.500.000 rupiah tambahan untuk pajak yang kawin. Kemudian yang ketiga yaitu 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang keempat yaitu 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap keluarga, setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif PPh Pasal 21. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif pajak PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau lapisan pertama, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Layar kedua, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Layar ketiga atau lapisan ketiga, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Dan yang kelima, bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Contoh perhitungan tarif pajak PPh Pasal 21. Berikut contoh jika PKP di atas 50 juta. Seorang karyawan berstatus TK atau 0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan satupun, bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki golongan jabatan yang cukup tinggi dengan gaji bersih 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Maka perhitungan tarif PPh 21-nya yaitu penyelesaiannya. Pertama kita hitung PKP dulu atau penghasilan kena pajak. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Anggap saja itu si A. Si A tidak memiliki tanggungan dan tidak kawin. Itu artinya dia PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta dengan penghasilan bersih sebanyak 120 juta. Maka PKP-nya yaitu total jumlah 66 juta. Karena hasilnya lebih dari 50 juta, maka PKP-nya masuk ke dalam layar 2 antara 50 juta sampai dengan 250 juta. Maka berlaku dua tarif PPh 21. Pertama, 50 juta dikenai tarif 5%. Dan sisanya 66 juta dikurangi 50 juta. Hasilnya sama dengan 16 juta, lalu dikenai tarif 15%. PPh 21 terutang sama dengan dalam kurung 5% dikali 50 juta ditambah 15% juta
dikali dengan 16 juta. Maka PPh 21 terutang sama dengan 2.500.000 ditambah dengan 2.400.000 rupiah. PPh 21 terutang 1 tahun yaitu 4.900.000 rupiah. Jika mau dihitung PPh 21 terutang selama 1 bulan, maka dibagi dengan 12. Artinya 4.900.000 dibagi dengan 12, yaitu 408.333, lalu kita bulatkan menjadi 408.000 rupiah. Metode dalam menghitung PPh pasal 21. Meskipun cara menghitung PPh 21 sudah diatur oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tapi nyatanya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan gaji bersih atau tunjangan pajak yang diterima karyawannya. Terdapat 3 metode cara menghitung PPh 21 yang paling umum, yaitu 1. Metode gross, 2. Metode gross up, dan ketiga yaitu metode net. Perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode. Yang pertama, metode gross. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Maksudnya, gaji karyawan tersebut belum dipotong PPh 21. Contoh perhitungannya seperti ini. Misalnya, Ronald seorang laki-laki lajang, TK atau 0, artinya dia belum kawin dan dia belum mempunyai tanggungan satupun. Menerima gaji bulanan senilai 8 juta rupiah, maka perhitungannya sebagai berikut. Untuk gaji pokok, 8 juta per bulan, atau dihitung per tahun menjadi 96 juta rupiah. Tarif PPh-nya 5%. Nilai ini didapat dari gaji pokok 1 tahun dikurangi PTKP. Ronald adalah TK atau 0, artinya dia belum kawin dan dia belum mempunyai tanggungan. Artinya, untuk PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta rupiah. 96 juta rupiah dikurangi 54 juta rupiah, yaitu 42 juta rupiah. Artinya ini masuk ke dalam layer 1 atau tarif PPh-nya yaitu 5%. PPh 21 yang ditanggung sendiri yaitu 2.100.000 rupiah, yaitu hasil jadi 42 juta dikali 5%, atau jika dihitung per bulannya yaitu 175.000 per bulannya. Maka gaji bersih atau take home pay yang dibawa yaitu 8 juta dikurangi dengan 175.000 rupiah, yaitu 7.825.000 rupiah. Yang kedua, menggunakan metode gross up. Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21. Dengan demikian, gaji bersih karyawan tidak berkurang, seperti jika perusahaan menggunakan metode gross. Contoh perhitungannya seperti ini. Misalnya, Ronald seorang laki-laki lajang, TK atau 0, dia belum kawin dan belum memiliki tanggungan satupun, menerima gaji bulanan senilai 10 juta. Maka perhitungannya, untuk yang pertama, gaji pokoknya 10 juta per bulan, atau 120 juta per tahun. Maka tarif PPh-nya yaitu 15%. Tunjangan pajak dari perusahaan yaitu senilai 9.900.000 per tahun, atau 825.000 per bulan. Maka total gaji bruto atau total gaji kotornya yaitu 10 juta ditambah dengan 825.000 tersebut,
Maka nilai PPh 1 yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Gaji bersih atau take home pay-nya masih tetap 10 juta per bulan. Masih tetap dengan gaji pokok yang diterima oleh Ronald. Yang ketiga yaitu metode net. Metode net juga digunakan oleh perusahaan yang memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Namun berbeda dengan metode gross up. Tunjangan pajak tersebut tidak ditambahkan ke penghasilan bruto. Contoh perhitungannya. Misalnya, Ronald, seorang laki-laki lajang, TK atau 0, menerima gaji bulanan sebanyak 10 juta rupiah. Maka perhitungannya untuk gaji pokoknya yaitu 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta per tahun. Total gaji bruto masih tetap seperti gaji pokok yaitu 10 juta dengan tarif PPh 21 yaitu 15%. Karena penghasilannya lebih dari 50% dan kurang dari 250 juta. Pajak yang ditanggung perusahaan yaitu 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Maka nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Namun gaji bersih atau take home pay-nya 10 juta per bulan. Karena untuk PPh atau pajak penghasilan 21 telah dibayarkan oleh perusahaan sebanyak 825.000 per bulannya. Demikian mengenai PPh pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanya sebagai pengantar saja. Untuk kedepannya, untuk materi berikutnya ditunggu di video berikutnya. Karena untuk PPh pasal 21 masih mencakup banyak teori lagi. Untuk video berikutnya jangan lupa ditunggu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga ini semua dapat membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.